Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini. Dan kali ini Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali melihat satu cuplikan video kesaksian yang menjadi berkat bagi kita semua, di mana seorang murtadin tinggalkan agama lamanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, sebut saja namanya Marisa. Teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan untuk video-video rohani, video-video kesaksian para murtadin di sini bukan untuk menjelekkan iman lamanya atau agama lamanya, tetapi melalui kesaksian pribadi mereka, disitulah mereka menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka, di mana di dalam kehidupan lama atau di dalam iman yang lama mereka tidak menemukan kasih yang sungguh-sungguh, namun justru mereka dalam terombang-ambing. Karena itu hadirnya channel ini memberikan satu pemahaman, memberikan edukasi dan juga untuk mewartakan kabar baik, supaya melalui kesaksian para murtadin ini banyak orang yang mengenal kasih Kristus di dalam kehidupan mereka pribadi. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan saya ketika teman-teman dan saudara sekalian memberikan komentar, berikanlah komentar yang mengedukasi, yang membangun iman kita bersama-sama, supaya semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk melihat satu cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, pada mulanya itu saya itu adalah anak yang kurang kasih sayang orang tua, teman-teman ya. Saya tuh dibesarkan di keluarga Islam. Saya berasal dari Cirebon, Jawa Barat, teman-teman. Dan kedua orang tua saya itu keluarga yang tidak harmonis istilahnya. Mereka berpisah ketika saya masih ada di kandungan. Papa saya pergi meninggalkan saya dan meninggalkan mama saya. Saya dibesarkan oleh mama saya seorang, dan ketika itu mama saya merasa bahwa dia itu adalah single parent. Kalau dia tidak bekerja, bagaimana dengan perekonomian mama gitu. Dan anak juga kan, aku masih kecil gitu. Dan pada saat itu teman-teman, mama saya itu mencoba kerja keluar kota. Dan saya tinggal bersama nenek saya dan kakek saya yang sudah tua renta. Pada saat itu mama saya ketika pulang dari kerja, mama saya kasih saya kebutuhan seperti susu, kebutuhan makanan saya, karena saya masih minum ASI, itu susu saya itu Indomilk, teman-teman. Dan mama saya itu pergi lagi, berangkat kerja lagi, dan begitu aja. Jadi saya itu tumbuh di dalam keluarga yang mayoritas Islam, teman-teman. Dan kakek saya juga adalah orang yang pesantrenan, nenek saya juga ya sedikit paham tentang agama Islam. Dan saya juga dari kecil dididik ngaji, dididik sholat, dididik bergaul dengan orang-orang yang seiman dengan saya pada saat itu. Dan mayoritas di tempat saya pun mendukung sekali untuk saya tumbuh di dalam Islam ya, teman-teman. Saya nggak kepikiran mau jadi orang Kristen, itu nggak kepikiran pada saat itu. Dan saya itu sekolah di SD negeri. Di situ saya sering dibully, teman-teman. Sering dibully karena saya itu orang yang mungkin berbeda ya dengan yang lain. Karena saya itu salah satu orang yang mungkin mereka melihat nggak punya ayah gitu loh. Dan saya itu sering dibully, sering dikata-katain, katanya kamu tuh anak haram, katanya gitu. Pokoknya omongan-omongan seperti itu udah benar-benar melekat banget ya. Padahal ya anak kecil itu kan memang seperti itu, teman-teman. Mereka tuh suka banget sama yang namanya ribut gitu, kayak ya dunia anak kecil lah ya. Tapi entah kenapa sampai sekarang masih membekas, kadang-kadang inget masa itu gitu. Saya tuh sering nangis ke rumah, bilang, "Nih, ada yang ngata-ngatain saya." "Siapa?" "Teman saya." Nanti aku itu ngomong sama gurunya. Meskipun sering kali nenek saya ke sekolahan gitu, seakan-akan inilah ngadu lah sama guru. "Tolong dong dididik anak didiknya, suka ngata-ngatain cucu saya, kasihan," gitu. Tapi yang namanya anak-anak, besoknya dimarahin, sekarang dimarahin, besoknya ulang lagi deh. Dan di situ saya merasa, saya tuh suka mempertanyakan, kayak, makanya itu bapaknya di mana sih gitu kan, yang namanya juga anak kecil gitu. Kok mereka punya ayah, kok aku enggak gitu. Terus aku beranjak ke SMP negeri. Di situ mama saya mungkin berpikir aku itu banyak biaya ya, teman-teman, karena semakin naik
kelas itu kan semakin banyak biaya, kebutuhan juga semakin naik, dan mama saya itu berangkat ke luar negeri, yaitu ke Arab teman-temannya, ke Timur Tengah. Dan di situ saya ditinggalkan sama mama saya bertahun-tahun teman-teman. Dan saya dengan nenek saya itu, dengan kakek saya dan nenek saya, dia tuh baik banget sama saya teman-teman. Tapi didikannya keras. Kalau didikan zaman dulu itu memang keras sih ya. Orang-orangnya itu gimana ya? Didik anak itu bener-bener kayak keras banget gitu. Nggak boleh anak itu keluar dari peraturan. Jadi kalau keluar dari peraturan ya dipukul ya. Dan ketika itu pas beranjak SMP itu saya tuh disuruh ngaji gitu sama nenek saya. Katanya dulu waktu kecil kamu sering ngaji, sering sholat, kok sekarang nggak pernah lagi gitu. Ah nggak mau, aku bilang gitu. Alasannya apa aja gitu. Pokoknya dari kecil itu memang aku tuh nggak suka sama yang namanya di musola, itu nggak suka teman-teman. Dan dari kecil pun aku sering banget alasan, aku nemu jin, aku bilang gitu. Di mana? Di musola ada jin gitu. Dan nenek saya, udah jangan alasan aja, kamu ngaji, dipukul lagi, tapi nggak ada kapok-kapoknya, kayak nggak suka aja gitu. Yang namanya anak kecil pasti bandel lah. Pas SMP pun saya suruh ngaji, suruh apa, nggak pernah mau gitu. Ya tapi saya bisa teman-teman. Dan ketika lulus SMP itu, saya tuh dimasukin ke SMK Muhammadiyah, sekolah Islam. Dan saya juga di sana belajar banyak tentang Islam. Saya juga ada materi lain juga gitu. Dan tetapi masuk SMA itu saya tuh merasa gimana ya, antara maju dan antara lanjut dan enggak gitu. Terus saya berpikir gini, kalau saya nggak sekolah, nasib saya gimana nanti gitu loh. Kan nggak punya ijazah gitu, tahu aja kan aku bisa kerja pabrik gitu kalau punya ijazah gitu, pikiranku begitu. Tapi permasalahannya ekonomi keluarga aku itu kan nggak stabil ya teman-teman. Jadi mama aku juga kerja sendiri, nggak punya suami gitu. Jadi aku tuh kayak sedikit nggak percaya diri gitu. Aku ngeliat teman-teman aku tuh didukung sama orang tuanya gitu, dan aku ngerasa kayak sendiri gitu. Aku sebenarnya pengen ngomong sama nenekku, aku nggak mau sekolah aja lah gitu. Kenapa? Mungkin karena aku satu nggak punya motor waktu itu teman-teman. Sekolah itu aku naik angkot, kadang-kadang kesiangan gitu. Jadi kadang-kadang bayar SPP juga telat, nunggu mama saya transfer uang. Jadi di situ tuh saya merasa kayak nggak percaya diri, kayak ngerasa nggak mau sekolah aja lah, bodo amat, mau jadi apa kayak gitu. Nah pada saat itu Tuhan itu baik teman-teman, kasih jalan keluar buat saya. Saya nganter teman saya itu ke salon, teman-teman, awal mulanya. Karena saya itu kan memang hobi nyanyi ya teman-teman, dari dulu itu hobi nyanyi, dari kecil saya tuh hobi nyanyi. Saya tuh lagi nyanyi teman-teman. Ketika itu ada cowok gitu, dia itu pemusik, dia tuh melodi gitar gitu di panggung ke panggung gitu. Kamu suaranya enak juga katanya gitu. Enggak lah, aku biasa aja, aku cuman hobi. Kamu mau nggak ikut aku manggung katanya. Manggung di mana? Aku bilang manggung di Gebang katanya itu gitu. Nah pada saat itu saya tuh mikir gini, kan rezeki ya. Kalau saya nanti nggak ngambil, saya nolak rezeki. Kalau saya ambil, saya kan bukan penyanyi gitu. Jadi di situ ada problem yang memang, tapi Tuhan tuh selalu aja baik aja. Mungkin Tuhan udah merencanakan, udahlah kamu ambil aja jobnya gitu, biar kamu nanti sekolah. Tuhan tuh baik banget. Terus aku ambil job. Dan pada saat itu lucunya ya, aku bukan penyanyi ya teman-teman, pasti bingung. Bajunya juga nggak punya gitu, sepatu nyanyi juga nggak punya gitu. Pas gitu kan ada teman aku namanya Dewi, teman-teman, dia tuh penyanyi di kampungku lah istilahnya, kayak penyanyi dangdut. Aku tuh malu sih sebenarnya. Aku tuh ke rumahnya dia, aku bilang, Beb, ini dong aku nyewa baju kamu, nggak apa-apa, bekas juga nggak apa-apa, baju yang udah nggak dipakai juga nggak apa-apa. Aku juga nyewa sepatu kamu, aku bilang begitu. Kata dia, tapi kamu bayar ya 50.000. Zaman itu tuh 50.000 tuh banyak teman-teman. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Padahal bayaran penyanyi juga cuma 300.000 waktu itu. Cuman nggak apa-apa deh, daripada nanti aku nyanyi bingung mau pakai baju apa ya. Itu naik panggung teman-teman dengan lugunya gitu. Lah, serius nih aku bilang. Make up-nya juga masih asal-asalan, belum bisa make up gitu. Aku juga terus kayak bajunya seksi begini, kan aku sekolah pakai kerudung ya teman-teman. Nah aku merasa sopan nggak sih gitu, kalau nenekku tahu aku dipukulin, aku bilang begitu. Nah, nggak apa-apa lah, demi nyari duit gitu, tahu aja ada rezeki hari ini, bilang. Iya, aku tuh cuman bisa nyanyi 2 lagu pada saat itu, dan lucu banget kalau diinget-inget kata pemusik yang
temen aku, udah nggak apa-apa kamu nyanyi 2 lagu nggak apa-apa, yang penting kamu ikut aja udah. Lagian nggak ada penyanyi lagi, nggak ada yang mau gantiin kamu gitu. Pokoknya nggak percaya diri banget, aku gemetar teman-teman, tangan aku semuanya itu kayak basah, udah yang namanya orang nggak pede itu gimana ya, nervous ya. Udah, pada saat itu sore aku pulang diantar juga kan aku belum punya motor, diantar sama temenku, nyampe jalan aku bilang kamu kok jam segini baru pulang katanya. Aku bilang iya, aku bilang aku ada apa sih namanya, ada tugas sekolah, aku bilang pura-puranya gitu. Dan pada malam tuh aku bingung, gimana ngomongnya, udah jam segini belum ke lokasi, aku bilang begitu. Terus juga nggak ada yang nganterin aku, toh aku kan hari ini belum dibayar, cuma dapat saweran aja kan jam siang. Aku bilang sama nenek, aku tuh jujur teman-teman, aku tuh sebenarnya tuh manggung, aku bilang begitu. Aku tuh nenek tuh udah kayak emosi gitu mukanya, di sekolahin bener-bener jadi penyanyi. Ya aku jelasin teman-teman ya sama nenekku, kalau aku nggak nyanyi, kalau aku nggak cari uang, aku nggak sekolah. Karena sekolahku itu mahal teman-teman, SPP-nya. Untuk saya orang nggak punya ya mahal ya kan. Astaga, aku bilang, nenek jangan marah-marah. Tapi nenek aku tuh ini bener-bener apa ya, bener-bener yaudah deh, dia juga tahu posisi aku kayak apa, dia ngerti. Aku dianterin sama Wawah itu kakaknya mamahku teman-teman. Aku dianterin, udah, yang penting hadir aja udah. Masalah nyanyi nanti dibantu sama penyanyi lain lah, orang juga mereka juga mau kok. Dan di situ aku dapat uang teman-teman, dan aku berdoa gini, kan aku masih Islam ya dulu, aku bilang ya Allah makasih, aku bilang aku udah dapat apa yang namanya rezeki hari ini, aku bilang aku bisa bayar sekolah. Nah itu ada rasa kayak happy gitu. Aku tuh ngapalin lagu-lagu dangdut kayak optimis. Terus aku tuh ada yang nanya, kamu sekarang nyanyi katanya. Nah di situ aku banyak banget job-job gitu, dan di situ aku bisa beli motor, bisa bahagiain nenek aku, bisa bisa beliin apa yang namanya yang nenek aku mau, bisa beli emas waktu itu teman-teman dengan hasil nyanyi aku. Meskipun aku jarang banget sekolah, mungkin seminggu itu sekolah masuk itu 3 hari, kadang kadang aku pernah mau dikeluarin juga nih teman-teman sama guruku, karena aku memang jarang banget yang namanya sekolah ya. Dipikirnya aku bolos, teman-teman aku juga keledek, kamu mah nggak bener lah, orang nggak bener katanya gitu, sekolah kok bolos melulu. Padahal dia nggak tahu aku tuh kalau nggak sekolah tuh kemana. Dan aku jujur sama guru aku gitu, dan guru aku juga katanya sih pernah, teman-teman pernah ngelihat aku manggung di Cilimus di Kuningan. Aku pikir kamu kalau nggak sekolah itu, aku pikir kamu itu apa ya namanya, bolos, ternyata kamu cari uang. Ya aku ya jujur. Terus guru aku bilang kamu terbaik katanya, kamu hebat, belum tentu teman-teman kamu seperti kamu, maksudnya masih kecil tapi udah berpikirnya dewasa. Aku aja salut gitu. Aku pikir aku mau dimarahin gitu, tapi mereka mendukung, ya udah gitu. Dan setelah itu lulus sekolah teman-teman, lulus sekolah itu aku berpikir aku lulus sekolah itu aku bisa happy, kerja. Ternyata aku malah kecantol sama suamiku. Terus dia tuh ngajakin aku nikah, dan di situ aku berpikir begini, oh iya, aku kan kurang kasih sayang orang tua nih, aku juga orang yang istilahnya kurang kasih sayang bapak ya. Aku berpikirnya itu gimana ya, aku berpikirnya itu mungkin dengan adanya aku menikah, dengan adanya aku punya suami, aku bisa happy, aku bisa bahagia, aku bisa merasakan kasih sayang seorang ayah gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan teman-teman. Menikah itu tidak mudah, apalagi usia masih muda ya, usia masih labil, ekonomi belum stabil. Di situ aku berpikir gini, oh ternyata seperti ini ya nikah itu, aku bilang gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah aku tuh sering cekcok sama mertua teman-teman, ya maklum lah ya, mungkin apa ya, namanya juga aku masih bocah ya, masih anak-anak, jadi belum dewasa, mungkin diomelin pikirannya negatif, padahal ngomelin bener gitu, kamu begini, tapi akunya yang masih pikirannya belum dewasa, sakit hati, dimasukin ke hati perkataan orang tua, jadi ribut di situ. Aku tuh izin sama suami gini, aku mau berangkat aja, aku bilang begitu, ke luar negeri. Dia tuh tanya, kamu mau kemana? Katanya, aku mau ke Taiwan. Mau apa ke Taiwan? Ya mau cari duit biar bisa punya rumah sendiri, aku bilang begitu. Nah terus aku bilang lagi,
Bahkan manggung juga sekarang udah sepi. Karena apa? Karena mungkin mereka berpikir aku udah vakum. Kata suami aku, jadi lo terserah kamu. Mungkin dia juga sadar ya, teman-teman, dia juga nikah sama aku kan posisinya kan masih apa ya namanya, belum belum apa sih, kayak belum punya usaha yang tetap gitu, masih ekonomi juga belum baik gitu, belum bisa bahagiain istri. Jadi dia tuh mengizinkan aku untuk berangkat, teman-teman ya. Pada saat itu di Taiwan itu aku kerja itu 1 tahun, cobaannya itu aku kehilangan nenek, teman-teman ya, kehilangan nenek aku. Dan pokoknya kayak runtuh aja gitu, kayak pokoknya nenek aku tuh dari kecil ngurusin aku, sama kakek aku udah meninggal, udah lama banget kalau kakek aku. Kalau nenek aku 1 tahun di Taiwan dia meninggal, teman-teman. Nah aku tuh nyuruh mamaku tuh pulang buat ngegantiin posisi nenekku gitu. Di rumah kan juga apa ya namanya, udahlah, mama aku bilang, mama ngurusin anak aku sama pulang, mama nggak usah di luar negeri lagi. Nah pas saat itu mamaku tuh pulang, teman-teman, entah kenapa ketika mamaku udah pulang ke Indonesia, mama itu sakit-sakitan terus. Padahal yang aku tahu mama aku tuh sehat, teman-teman. Cuman dia tuh punya asma dari kecil, memang itu udah asma nenek mama aku. Dan ketika dia pulang ke Indonesia itu malah semakin parah sakitnya, ada komplikasi. Aku berobatin mama aku 1 tahun. Dan ketika itu mama aku itu agak sedikit enakan katanya, teman-teman. Karena dia umurnya masih muda ya, 44 tahun. Di situ mama saya merasa masih optimis ya, masih semangat buat cari duit. Mama tuh izin sama aku mau berangkat ya ke bosku yang lama, katanya gitu. Aku bilang, ngapain berangkat lagi? Mama kan lagi sakit, nggak usah mikirin apa-apa. Aku bilang, yang penting mama sehat aja dulu. Enggak, mama udah sehat kok. Mama nggak mau ngerepotin anak, nggak mau. Mama itu tahu, teman-teman, suami aku tuh selingkuh tuh mamaku tuh tahu. Mamaku tuh bilang, kamu tahu nggak suami kamu selingkuh? Ya pantasan dia nggak pernah ngechat aku ya, maksudnya udah nggak ada kontak lagi, aku juga ngehubungin susah gitu. Mama aku tuh kayak kasihan sama aku, dia bilang aku mau apa ya namanya, mau kerja aja, aku kasihan sama kamu, katanya gitu. Kamu kerja, dikumpulin uangnya, jangan mikirin mama tuh masih sehat. Yang aku pikirin itu, teman-teman, mama aku tuh ke PT gitu loh, daftar mau apa, berangkat lagi ke bosnya yang lama. Yang jadi pertanyaannya gini ya, mama aku itu kan ada sakit, kenapa pas mama aku di apa nama medikal itu nggak ada sakit? Di situ aku mikir mungkin udah sehat, karena mamaku juga ngerasa katanya aku udah nggak ada sakit, kata mama gitu. Aku badannya udah enakan gitu. Oke, mamaku berangkat aja nggak ngomong, teman-teman. Pada saat itu sore ada telepon dari pihak Indonesia, pihak kantor, berkata mama tuh udah nggak ada. Aku kaget, aku langsung lemas, langsung nggak bisa ngomong, aku nangis sendiri, apa sendiri, teman-teman. Pokoknya hancur banget. Dan aku coba komunikasi lagi sama mantan suamiku, aku telepon dia, aku minta tolong sama dia, ngurusin orang rumah, katanya ya udah aku pulang, katanya gitu. Dan pada saat itu, teman-teman, mama aku jenazahnya itu nggak secepatnya dipulangin, karena memang susah sekali ya, dari Timur Tengah itu sulit untuk pemulangan jenazah, itu bisa sampai 2 bulan, 1,5 bulan, ya berkisar segitu. Ada juga yang yang nggak bisa dipulangin gitu loh. Dan puji Tuhan, mama aku bisa dikebumikan di Indonesia. Entah beberapa bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian, suami aku tuh nikah lagi, dan itu tuh sama teman aku sendiri, teman-temannya, sama teman aku sendiri dan tetangga desa aku. Aku tuh kayak depresi di mana aku mulai terpuruk, mulai ngerasa apa ya, nggak berguna hidup ini tuh, kayak aneh aja gitu, kok kayak gini ya, maksudku apa sih gitu, dari kecil aku nggak pernah ngerasain bahagia, terus udah dewasa nikah juga nggak bahagia, punya orang tua satu-satunya diambil, punya suami yang aku harapin nyakitin aku, jadi kayak nggak ada yang sayang sama aku, temen-temen. Di situ aku merasa aku kayak sendiri. Oke, aku mungkin udah putus asa, udah males juga ngapa-ngapain. Tapi Tuhan itu baik, teman-teman. Dia tuh selalu ada. Makanya Tuhan berfirman, kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita tuh setiap aku ya, apa sekarang merasakan
perbedaan teman-teman ketika aku mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan. Makanya aku mau bersaksi. Cukup nggak cukup waktunya, aku mau bersaksi atas kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Dan pada saat itu, aku berteman dengan orang Kristen. Padahal aku awal mulanya itu teman-teman, orang yang fanatik, dididik dari orang Islam ya teman-teman, mayoritas juga Islam, sekolah juga Islam. Aku tuh orang yang nggak suka dengan yang namanya orang Kristen. Orang pakai kalung salib aja, aku mikir, ih, orang kafir gitu. Nggak suka. Apalagi kalau ngelihat gambar Yesus, aku juga nggak suka. Lewat gereja aja, aku nggak suka nih teman-teman. Tetapi Tuhan punya rencana buat aku, Tuhan baik sama aku, Tuhan kasih kesempatan aku, biarkan orang yang dulunya benci, tetapi sekarang aku malah mengasihi Tuhan, karena memang mukjizat Tuhan nyata di dalam hidupku. Pada awal mulanya aku berteman dengan orang Kristen, dan dia itu apa ya namanya, nggak pernah istilahnya, nggak pernah apa ya, nyakitin aku gitu. Itu baik banget teman-teman. Dia tuh support ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi sendiri, dia tuh datang teman-teman. Mungkin ini rencana Tuhan. Dia tuh semangatin aku, kamu jangan ngeluh ya, jangan apa ya namanya, jangan merasa sendiri, masih ada aku. Pokoknya kamu terus berdoa, kamu bangkit. Aku bangkit teman-teman, karena untuk apa aku istilahnya sedih juga. Toh kalau aku sakit juga siapa yang mau ngurusin aku gitu loh. Ngapain aku harus menangisi hal-hal yang mungkin udah menjadi takdir aku gitu. Yang penting aku sekarang berubah menjadi orang yang sabar, yang nerima gitu, yang tahulah namanya juga hukum alam. Kita semua akan meninggal ya teman-teman gitu. Jadi mungkin adanya orang tuaku diambil sama Tuhan, mungkin memang udah takdirnya. Toh mamaku juga biar nggak ngerasain sakit lagi. Aku punya temen itu, dia tuh beragama Kristen, dan aku awal mulanya nggak tahu. Awal mulanya nggak tahu dia itu agamanya apa, keluarganya bagaimana, dan aku juga nggak pernah mempertanyakan apa ya, nggak pernah mempertanyakan dia gitu loh. Itu nggak penting juga. Yang penting dia baik sama aku, dia juga support aku. Ketika itu aku ada rasa benci, kayak pokoknya aku harus apa ya namanya, nggak mau berteman lagi lah sama dia, karena aku kan orangnya kayak gitu ya teman-teman. Orangnya tuh emang dari kecil tuh udah didoktrin gitu, udah didoktrin agama Kristen tuh seperti ini sama nenek aku ya teman-teman. Mungkin nggak semua ya, agama Kristen tuh seperti ini, dia tuh nyembah manusia, nyembah patung, katanya kitabnya palsu, sudah direvisi. Guru aku juga berkata seperti itu. Jadi hal-hal yang jelek-jelek itu udah tertanam gitu. Hal-hal yang jelek-jelek tentang Kristen itu udah tertanam, dan di situ ada rasa yang nggak ada toleransi itu nggak ada ya. Jadi Tuhan itu luar biasa banget sih Tuhan Yesus. Dia tuh kayak ngasih temen yang baik, yang bener-bener sayang ke aku, malah beragama Kristen. Aku sempet mau pergi gitu dari dia gitu, tapi aku ingat, oh iya ya, ketika aku lagi down dia ada gitu. Aku mencoba toleransi, aku mencoba menerima, dan aku juga ada pikiran begini, pokoknya dia harus masuk ke Islam, pokoknya dia harus mengenal agama saya gitu. Tapi dia tuh kuat banget teman-teman, dia tuh kuat banget, bener-bener kuat banget, dalam arti imannya itu nggak goyah gitu loh. Aku tanya sama dia, apa sih yang membuat kamu itu kuat dalam iman kamu? Tuhan. Tuhan siapa? Aku bilang, Tuhan Yesus, dia adalah juru selamat saya. Oh ya? Bukannya Tuhan Yesus kamu itu adalah Nabi Isa? Ya kan menurut kamu. Padahal Isa dan Yesus itu berbeda loh. Mau aku ceritain? Gak usah, aku bilang gitu. Kayak emosi gitu, kayak dia tuh selalu ngebela Tuhannya gitu. Padahal aku gak suka ya, aku pengen dia tuh masuk ke agamaku teman-teman. Dia itu kan sifat aku tuh kayak gitu dulu itu. Dan pada saat itu, dia tuh kayak suka denger lagu rohani, muter lagu rohani, kan teleponan sama aku gitu. Lagunya tuh lagu rohani, yang gini, yang Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Pertama kali aku tahu lagu rohani, hafal lagu rohani, yaitu Bapak Sentuh Hatiku. Karena dia sering banget muter lagu Bapak Sentuh Hatiku, teman-teman. Dan pada saat itu ada video viral, teman-teman, yaitu video Palestina sama Israel ya. Ketika itu Palestina itu kan pasti saya berpihak ke Palestina, karena Palestina adalah tempat tegaknya khilafah umat Islam, dan Israel adalah
agama, bukan agama, bangsa pilihan maksudnya, bangsa pilihan. Dan di Alkitab juga tercatat teman-teman ya. Dan di situ kita cekcok gitu, cekcok agama, terus pokoknya saling serang lah, posisinya saling serang. Saya juga mempertanyakan ke dia tentang Tuhan Yesus, dia juga mempertanyakan ke saya tentang agama saya. Dan di situ saya pernah sekakmat teman-teman, ketika dia bilang, emang kamu yakin agama kamu bisa menyelamatkan kamu, masuk ke dalam surga, katanya. Emang ada keselamatan? Iya, oke. Saya cari ayatnya, nggak ada. Dan di situ saya oke lah, aku kalah. Karena memang agama saya itu, yang dulu itu, mau masuk ke surga itu memang sulit teman-teman. Nggak sholat aja dosa. Ya, nggak sholat aja dosa gitu. Jadi, benar-benar mengandalkan diri sendiri gitu, mengandalkan kita gitu loh. Gitu, bukan mengandalkan siapa-siapa, tetapi mengandalkan kita. Tetapi aku merasa aku kan bukan orang yang baik, bukan orang yang sempurna, tentu saja aku nggak bisa masuk ke dalam surga, teman-teman. Dia tuh ketawa waktu itu. Makanya, kenapa kamu nyuruh-nyuruh aku masuk ke Islam? Orang gak ada keselamatan kok. Ya aku tanya dia, emang kamu gak ada keselamatan? Iya ada, makanya aku ikut Tuhan Yesus. Karena dia itu juru selamat. Juru selamat itu tugasnya apa sih? Katanya. Ya tugasnya menyelamatkan umat, jadi ada dosa mereka. Aku semakin mempertanyakan. Dan dia tuh tanya, mukjizat Nabi saya yang dulu. Dan karena di Al-Quran nggak puas, ya kan teman-teman istilahnya nggak puas, saya carilah di Google teman-teman waktu itu. Dan malam itu saya tantang Tuhan gini, kamu selalu meninggikan Tuhan kamu ya, aku bilang. Kamu selalu bilang Tuhan kamu itu juru selamat kamu, dia adalah keselamatan kamu, dia adalah Tuhan yang besar menurut kamu, dia adalah Allah yang hidup menurut kamu. Aku tuh kayak penasaran sama Tuhan kamu. Coba deh, kalau memang Tuhan kamu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, ya, juru selamat manusia, dan Tuhan, coba datang ke mimpi saya. Dia tuh berkata ke saya gini teman-teman, malam itu katanya jam 12, dia tuh doa sama Tuhan, biar Tuhan menjamah saya. Itu kata dia. Setelah saya bertobat, dia baru bilang teman, dia tuh berdoa doa malam ke Tuhan, ya Tuhan jamalah Marisa, biar dia mengenal Engkau. Satu-satunya Tuhan yang juru selamat. Supaya terbuka mata hatinya untuk mengenal Engkau. Pada saat itu jam 5, dia tuh tanya kan, apa mukjizat Nabi kan? Di situ saya ada emosi, karena dia menyudutkan saya. Saya cari di Al-Quran, tidak puas. Saya cari di Google, teman-teman. Tapi Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh selalu apa ya namanya, bener-bener kayak, ini loh gitu loh, kayak nunjukin gitu loh. Eksistensi Tuhan itu kayak nunjukin. Pada saat itu, ketika saya buka Google, mukjizat Nabi Muhammad, yang keluar itu Matius, teman-teman. Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya nggak ngerti, teman-teman, pada saat itu. Awal mulanya saya nggak ngerti firman apa, ini tulisan apa. Sedangkan saya aja Alkitab saya nggak punya. Alkitab saja saya belum pernah baca, teman-teman ya. Saya belum pernah tahu. Yang namanya Matius tuh nggak pernah tahu, teman-teman. Dan tertulis di sana, pada Matius pasal 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, teman-teman. Saya nangis, teman-teman. Tiba-tiba saya paham firman Tuhan. Ketika saya membaca ke atas, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. What? Aku tersadar yang dulunya aku nggak tahu Alkitab itu seperti apa, isinya seperti apa, pengajarannya seperti apa. Ketika Tuhan menunjukkan kepada saya firman-Nya yang luar biasa. Pada Matius pasal 28 ayat 18-20. Saya mulai membuka hati saya kepada Tuhan. Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Secara tidak langsung, teman-teman, Tuhan katakan, Tuhan berkuasa di surga dan di bumi, teman-teman. Ya, saya baru tahu, teman-teman.
Dan ketika saya baca ke bawah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku berpikir seperti ini. Berarti Tuhan Yesus itu hanya menyertai orang-orang percaya, hanya menyertai orang-orang yang mengikuti setiap ajarannya. Di akhir zaman Tuhan Yesus akan turun kedua kali ke dunia untuk menyertai orang Kristen dong. Ketika saya baca ke tengah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya sedikit mikir waktu itu gini, kalau Tuhan Yesus menyertai orang yang percaya, dan Tuhan Yesus juga menyuruh orang dibaptis, terus bagaimana dengan nasib saya yang belum baptis, ajaran Tuhan aja nggak tahu, Yesus aja bagi saya hanya seorang nabi. Pokoknya saya tuh campur aduk. Saya dijamah Tuhan pada malam itu, teman-teman. Saya nangis. Nangisnya itu bukan nangis lebay. Tiba-tiba saya nangis. Nangisnya itu kayak bener-bener apa ya? Bener-bener sukacita dan damai, teman-teman. Saya dijamah pada saat itu. Saya merasakan jamahan Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus menjamah saya. Saya nangis setelah baca firman ini. Karena saya sudah apal lagu rohani yang Bapak sentuh hatiku. Karena memang teman saya sering putar lagu. Karena saya juga suka yang namanya lagu rohani, teman-teman. Tapi saya cuman apal satu lagu pada saat itu yang berjudul Bapak Sentuh Hatiku. Pada saat itu saya di jamaah Tuhan itu jam 5, teman-teman. Jam 5. Terus saya kan udah sore ya. Saya itu ke kamar mandi, itu mau mandi, teman-teman. Dan saya itu nyanyi di kamar mandi sambil nangis. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti. Ketika itu saya merasa damai banget, teman-teman. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Saya juga pas itu saya kan spontan ya bilang sama Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Ya, spontan, teman-teman. Setelah baca firman yang luar biasa, saya tiba-tiba saya bilang, ya Tuhan, saya mau mengikut Engkau, kata saya begitu. Ketika saya tanya sama Tuhan, saya itu gini ya teman-teman, orangnya itu, saya sudah percaya kepada Tuhan karena Dia berkuasa di sorga dan di bumi, dan Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan katakan seperti itu, dan saya udah percaya, udah yakin bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Teman saya belum tahu pada saat itu. Terus saya itu tanya sama Tuhan begini, Tuhan, kenapa Tuhan memilih aku ya? Sedangkan aku adalah pembenci Kristen. Aku orang yang sangat-sangat benci sama yang namanya kekristenan. Sama Tuhan Yesus aja saya benci. Gitu loh. Orang Kristen aja sering sama saya dibully. Sering kalau ada orang Kristen tuh pokoknya nggak suka aja gitu. Tetapi Tuhan tuh kasih saya firman yang luar biasa. Itu dengan secara apa ya namanya? Ajaib, teman-teman. Tuhan akan menunjukkan dimanapun, kapanpun gitu loh. Tuhan berkehendak, teman-teman, karena Dia itu adalah Allah yang perkasa. Allah yang ajaib, teman-teman. Wah, luar biasa. Pada Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai 17 Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wah, haleluya. Berarti aku itu pilihan Tuhan, teman-teman. Bukan aku yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih aku. Sehingga aku sekarang mengikut Tuhan. Wah, ajaib banget Tuhan Yesus. Aku terus bersuka cita. Ya, semenjak aku dijamah sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena bagiku adalah Yesus adalah hidupku, teman-teman. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, ketika aku berdoa lagi sama Tuhan, ya Tuhan, aku itu orang berdosa, Tuhan. Aku adalah salah satu orang pembenci kekristenan. Aku membenci gereja, aku membenci orang Kristen, aku membenci Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ampunilah aku Tuhan, aku bilang begitu. Dan Tuhan itu kasih lagi firman-Nya yang luar biasa. Dengan secara ajaib, teman-teman, Tuhan akan menunjukkan di mana saja, teman-teman. Pada Lukas pasal 5 ayat 32, Tuhan katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Pada saat itu aku spontan ngomong sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, aku mau mengikutimu. Tuntunlah aku ya Tuhan,
Ajarlah aku ya Tuhan. Aku bilang begitu sama Tuhan. Dan entah kenapa ya, setiap aku berdoa, Tuhan tuh kayak terus saja gitu, terus saja memberikan yang namanya pengetahuan yang belum pernah aku ketahui, teman-teman ya. Dan pada saat itu, aku berpikir, iya, itu tuh manusia. Itu tuh semuanya berdosa, teman-teman ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah jauh dari kehadirat Allah, teman-teman, oleh karena dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Ya, karena upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 katakan, karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut. Sebab upah dosa ialah maut, teman-teman. Upah dosa ialah maut. Justru saya mencari jalan kebenaran hidup dan saya mencari juru selamat. Tanpa juru selamat, saya yakin saya tidak akan selamat, teman-teman. Karena saya adalah orang berdosa, tidak layak masuk ke kerajaan Allah. Karena surga itu kudus, teman-teman. Ya, tidak bisa kita masuk ke surga, itu tidak gampang dan tidak mudah, teman-teman. Tidak bisa dan tidak mudah karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada kita, anak-anaknya, Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Supaya apa, teman-teman? Supaya kita tidak merasakan siksaan. Tidak mendapatkan maut. Ya. Karena Yesus datang ke dunia itu supaya kita memiliki hidup, teman-teman. Saya baru tahu, teman-teman. Pantesan ya, saya dulu berpikir, kok orang Kristen itu kuat banget ya sama Tuhan. Padahal mereka itu sering diganggu, sering dibilang kafir, sering tempat ibadahnya dibakar. Oh, ternyata seperti ini pengajarannya. Wah, luar biasa. Saya bersyukur menjadi anak Tuhan. Dan ketika itu, saya juga berpikir orang Kristen itu baik-baik banget ya, teman-teman. Saya pernah ngeledek orang Kristen, teman-teman. Pokoknya ngata-ngatain ya, Tuhan kamu tuh tiga, Tuhan kamu itu manusia, Tuhan kamu itu patung, bla bla bla. Karena saya udah didoktrin dari kecil sama orang tua saya dan lingkungan juga, sama guru saya juga, saya diajarin Kristen seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di situ ada rasa kebencian, teman-teman. Ketika saya baca Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini jelas dikatakan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Di situ saya merasa agama itu benar-benar tidak bisa menyelamatkan kita. Agama itu tidak bisa menyelamatkan kita, teman-teman, sekali lagi. Agama tidak bisa menyelamatkan kita, teman-teman. Sekalipun kamu baik, teman-teman, sekalipun kamu taat, teman-teman, ya, beribadah. Apakah kamu tahu jalan kebenaran? Justru Yesus datang ke dunia. Dia mendapatkan siksaan, diremukkan oleh karena dosa kita. Supaya kita memiliki hidup, teman-teman. Untuk apa, teman-teman, kita beribadah tekun, tetapi kita juga tidak tahu, gitu loh, jalan kebenaran. Karena kasih Allah kepada dunia ini, teman-teman. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya ke siapa? Ke Tuhan Yesus, teman-teman. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia tahu jalan ke surga, karena dia berasal dari surga. Tuhan Yesus katakan, kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Jadi dia tahu jalan ke surga, teman-teman. Dia tahu jalan ke surga, karena dia pemilik tahta surgawi, saya katakan. Mungkin teman-teman yang tidak tahu siapa Yesus Kristus. Zaman ini udah canggih ya, teman-teman. Kalian bisa cari tahu siapa Yesus Kristus. Ini tentang keselamatan, bukan main-main, saya katakan sekali lagi. Kalau mungkin teman-teman mikir, ya udahlah, orang tuaku semuanya Islam. Papaku juga Islam, semuanya Islam, teman-teman aku Islam. Nanti kalau aku pindah, nanti aku diledekin. Nanti aku dihina. Yang jadi pertanyaannya, ada nggak keselamatan gitu loh? Ini bukan main-main, bukan masalah kita takut dibully, kita takut diusir. Justru firman Tuhan katakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku.
Tetapi yang bertahan pada kesudahannya, ia akan selamat. Jelas dikatakan di sana. Kita akan dibenci oleh karena iman kita kepada Kristus. Tetapi kita akan selamat, teman-teman. Karena hanya dialah jalan keselamatan, teman-teman. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah juru selamat manusia. Kita tanpa juru selamat tidak bisa adalah masuk kerajaan sorga. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Aku tertarik sama firman Tuhan ya, teman-teman. Tertarik pada Yohanes pasal 15 ayat 5-6. Aku nangis pada saat itu, aku membaca dengan tidak sengaja. Dan aku nangis. Nangisnya itu apa ya, teman-teman, kaget. Ini belum pernah saya ketemukan di kitab suci saya. Akulah pokok anggur, kata Tuhan. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar, teman-teman. Bayangin, teman-teman. Jika kita di luar Tuhan, jelas dikatakan di sini, akan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ketika kita hidup di dalam Kristus, teman-teman, kita akan berbuah banyak, teman-teman. Kita akan berbuah banyak, dalam arti kita selamat, teman-teman. Balik lagi, ketika kita di luar Tuhan, kita akan dibuang ke dalam api, seperti ranting yang kering, karena tidak berguna. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita adalah buah dari Tuhan Yesus. Yesus adalah pokok anggur, katanya. Dan itu berbuah banyak, teman-teman. Haleluya. Saya nangis, teman-teman, baca firman itu. Dalam hati saya begini. Saya udah paham ya, karena saya udah dijamah Roh Kudus, saya udah paham arti dari setiap firman Tuhan. Aku bilang, iya ya. Aku sekarang hidup di dalam Tuhan gitu. Dan Tuhan menjanjikan keselamatan. Dan itu ya dan amin. Bukan insya Allah. Ya dan amin, teman-teman. Ya. Haleluya, teman-teman. Makanya, kita di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ditanya sama teman saya, apa kamu yakin jadi orang Kristen masuk surga? Yakin. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan. Tercatat di dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Dan dialah juru selamat satu-satunya. Hanya saja kamu belum mengenal kebenaran. Ini tentang keselamatan, bukan tentang kubu. Bukan tentang kamu orang Kristen, kamu bukan bagian dari aku, kamu orang Islam bukan bagian dari aku. Bukan begitu. Agama itu nggak bisa menyelamatkan, teman-teman ya. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Karena dia berasal dari sorga. Dia tahu jalan ke sorga. Dia akan menuntun kita, teman-teman. Karena dia itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, teman-teman. Luar biasa. Saya ingat ketika orang buta berkata kepada Tuhan, ingin disembuhkan, teman-teman ya. Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan adalah yang bisa menyelamatkan dia. Ketika dia buta itu, dia pengen melihat. Dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Agar Tuhan Yesus menyembuhkan sakitnya. Dan pada Lukas pasal 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oh, haleluya, aku nangis. Aku tuh gini ya, teman-teman, setiap baca firman Tuhan, pasti aku nangis. Karena memang setiap firman Tuhan itu penuh kuasa, teman-teman, nyata di dalam hidup saya. Ketika kita punya iman, sekecil apapun, kita yakin bahwa Yesus Kristus akan menyelamatkan kita. Disitulah Tuhan mengabulkan apa yang kita minta. Makanya Tuhan katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus suka dengan orang yang mau berdoa kepadanya. Tuhan Yesus akan membuka pintu bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Ya, teman-teman. Aku di situ merasa sekarang itu aku terus mengandalkan Tuhan. Karena hidup di luar Tuhan itu nggak berguna, teman-teman. Untuk apa kita hidup? Untuk apa
Ketika kita tidak percaya kepada juru selamat manusia, untuk apa teman-teman? Nggak ada keselamatan lagi. Nggak ada. Makanya saya katakan, kesempatan itu tidak datang dua kali. Carilah kebenaran, carilah keselamatan. Ya. Jadi jangan kamu terdoktrin dari kecil. Orang Kristen begini-begini, Tuhan Yesus tuh gini-gini. Kalau saya sekarang belajar sejarah, teman-teman. Belajar sejarah, silsilah. Ya. Benar-benar belajar yang namanya, meskipun hati aku udah percaya 100% sama Tuhan bahwa dia itu adalah harapanku, dia adalah Tuhan dan juru selamat, tetapi saya masih tetap belajar. Karena firman Tuhan katakan, kita itu harus benar-benar memiliki senjata rohani. Senjata rohani itu apa sih? Firman Tuhan, teman-teman. Percuma ya, kalau kita orang Kristen, kita tidak mengenal firman Tuhan. Wah, bahaya, teman-teman. Karena serigala itu terus, iblis itu terus mengom-ngom seperti serigala. Yang mencari mangsa yang untuk ditelannya, teman-teman. Makanya kita anak-anak yang percaya, meskipun kita sekarang percaya sama Tuhan, tetapi ketika kita tidak mengenal firman Tuhan, kita jarang membaca Alkitab. Bahaya itu, teman-teman. Karena kita itu, yang kita lawan itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa kegelapan. Makanya hati-hati, teman-teman. Ya, jangan kita berharap, oh iya ya, apa ya namanya, berharap istilahnya kita karena kita nggak merasakan kebahagiaan di dunia karena pengikut Kristus itu memikul salib, mungkin nggak tahan sama omongan tetangga-tetangga, sama omongan teman-teman kita. Dari situ kita, udahin aja lah, daripada gue dibully. Nah itu bahaya, karena kita tidak memiliki perlengkapan senjata, teman-teman. Senjata rohani adalah firman Tuhan. Karena bagi saya firman Tuhan itu kekuatan. Dan doa itu, biar kita itu terus merasakan dekat dengan Tuhan, teman-teman. Ketika kita terus mengandalkan Tuhan, berdoa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapat. Tuhan suka dengan orang-orang yang terus mengandalkan Dia, teman-teman. Tuhan rindu sama kita. Ya. Ketika ada orang yang berkata, Alkitab itu direvisi, katanya. Sekali lagi, kalian jangan kena doktrinan, carilah kebenaran. Alkitab itu asli, teman-teman. Saya kaget. Pas saya baca, nama nabi saja masih asli. Sejarah masih ada. Justru di Al-Quran dikatakan, Abraham jadi Ibrahim, Maria jadi Maryam. Saya saja namanya Marisa, di luar negeri pun tetap Marisa. Kita pakai logika, mana yang asli, mana yang enggak. Sedangkan Alkitab itu kitab pertama. Gitu loh. Sekarang keraguan-raguan itu udah nggak ada lagi di dalam saya. Saya ketawa, teman-teman, pada saat itu. Oh ya, guru saya bilang dulu, kitabnya orang Kristen itu, Alkitab itu palsu. Sedangkan sejarah saja masih lengkap. Nama nabi saja belum dirubah. Karena saya ingat pada firman Tuhan, pada Matius pasal 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Secara tidak langsung, di sini Tuhan katakan, saya akan menjaga setiap firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya itu kekal, teman-teman. Makanya saya optimis, janji Tuhan itu nyata. Ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya, teman-teman. Saya pernah sedih ya, pernah berpikir begini. Ya Tuhan, saya itu ketakutan, teman-teman. Takut akan hidup saya, takut akan masa depan saya seperti apa, takut akan akan kedepannya bagaimana. Saya itu diketukkan hati sama Tuhan tuh mengetuk hati saya untuk saya membaca firman-Nya pada Matius pasal 6 ayat 26. Di sana dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya berpikir, oh ya, Tuhan Yesus itu akan terus aja gitu memelihara kita gitu. Tuhan gak akan membiarkan anak-anaknya itu kelaparan, teman-teman. Yang penting, saya katakan sekali lagi, yang penting kita terus berdoa, terus andalkan Tuhan, teman-teman. Ya. Di situ aku merasa, oh Tuhan itu perhatian ya sama saya. Iya, saya berpikir juga, burung saja di udara Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Padahal dia nggak nanam padi, nggak nyari duit juga, ya kan? Masa Tuhan juga nggak memelihara kita, anak-anak kesayangannya?
burung di udara Tuhan pelihara, teman-teman. Gak usah kamu takut dengan masa depan kamu. Dan saya merasakan ketika saya mengenal Tuhan itu hati saya tuh damai, teman-teman. Damai sejahtera. Dimana setiap saya berdoa Tuhan selalu menjawab saya oleh firman-Nya. Ketika saya merasa saya sendiri, saya selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan kasih firman-firman yang luar biasa. Meskipun saya juga istilahnya belajar itu nggak sama pendeta, nggak sama siapapun. Saya belajar sama Tuhan, teman-teman. Karena saya setiap mau baca Alkitab, saya terus andalkan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, semoga setiap saya membaca firman-Mu, saya memahaminya. Berikanlah hikmat ya Tuhan, aku bilang. Dia adalah kebenaran, teman-teman. Kita jangan pernah berpikir, Yesus itu bukan Tuhan. Kalian tahu dari mana? Sedangkan kitab sucinya saja kalian belum pernah baca. Saya aja kaget, teman-teman. Gitu loh. Terus saya pernah ngomong sama Tuhan begini, ya Tuhan, kan banyak nih ya orang Islam masuk ke Kristen, dan banyak juga orang Islam masuk ke orang Kristen juga masuk ke Islam. Tetapi ketika orang Kristen masuk ke Islam, mereka itu disanjung, disambut dengan mewah, dengan ramah. Ketika orang Islam masuk ke Kristen, kok banyak yang bully, seakan-akan dia itu kayak gimana. Aku ngerasain sih teman-teman, karena aku pernah juga jadi orang Islam itu, kalau melihat orang Kristen itu gimana, apalagi yang murtad ya. Kalau di Al-Quran itu darahnya halal, teman-teman ya. Aku nggak nyenggol-nyenggol, memang fakta, memang ada ayatnya teman-teman ya. Boleh dibunuh gitu, dan mungkin ada kebencian di sana, nggak tahu kenapa. Saya tuh dikasih tahu lagi sama Tuhan, teman-teman, firman-Nya itu yang pada Yohanes pasal 15 ayat 19, di sana dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dan aku sekarang berpikir begini, oh ya, aku milik Tuhan. Kalaupun aku dibenci, kalaupun aku ucilkan, kalaupun aku dibeda-bedain, ya nggak apa-apa. Memang aku udah tahu gitu loh, karena aku anak Tuhan, bukan anak dunia gitu loh. Dia adalah gembala yang baik gitu loh. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Coba siapa teman-teman? Nggak ada, kecuali Yesus Kristus. Dia tuh pengasih teman-teman, penyayang, pengampun. Saya merasakan kehadiratnya teman-teman. Dia tuh pengasih, penyayang, dan pengampun. Bukti bahwa Tuhan Yesus adalah pengampun. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Supaya apa? Supaya kita memiliki hidup. Tuhan katakan seperti itu. Dan di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Betul. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah hamba dosa. Ya. Upah dosa adalah maut, ingat teman-teman. Karena pada Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Di sana dikatakan, iblis itu hanya mencuri dan membunuh, teman-teman. Ya, dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Ini firman yang luar biasa, teman-teman. Ini jawaban saya. Ini jawaban Tuhan untuk saya, teman-teman. Secara tidak langsung Tuhan katakan, iblis itu hanya untuk membunuh. Karena memang iblis itu pembunuh dari semula. Tetapi Yesus itu datang supaya kita memiliki hidup. Luar biasa, teman-teman. Saya baru tahu kalau dia itu juru selamat manusia, teman-teman. Terima kasih, Lord. Aku selalu bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu telah membukakan mata hatiku yang ditutup, hidup di dalam kegelapan. Sekarang aku memiliki terang hidup. Karena Engkau adalah terang hidup. Dan setelah aku mengenal Tuhan itu rasanya itu damai, teman-teman. Mukjizat Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Aku merasa aku tuh happy setiap hari karena aku ada kepastian gitu loh dari Tuhan. Tuhan menjanjikan apa ya? Sebuah masa depan yang indah. Pada Yohanes pasal 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk anak-anak Tuhan, jangan pernah takut kalian ya, menghadapi dunia yang fana ini, menghadapi dunia yang kejam ini. Ingat, masa depan kita ada di tangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Dia sudah menyediakan tempat untuk kita. Masa depan yang cerah, masa depan yang hebat, masa depan yang mungkin belum belum pernah kita rasakan.
Tuhan gak menjanjikan sebuah hal-hal yang fana, tetapi Tuhan menjanjikan hal-hal yang kekal, keselamatan abadi. Tuhan sudah menyediakan tempat di rumah Bapa untuk kita, anak-anak kesayangannya. Tuhan hanya ingin kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan hanya ingin kita mengikuti setiap perintahnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, tentu kamu akan mengikuti setiap perintah. Perintah Tuhan apa sih, teman-teman? Salah satunya mengasihi, teman-teman. Kita anak-anak Tuhan itu, biarkanlah terangmu bercahaya. Jadilah berkat buat mereka. Sekalipun mereka membenci kita, kita jangan pernah membenci mereka. Ketika kita membenci mereka dan tidak memaafkan mereka, Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Itulah kasih, teman-teman. Saya baru tahu ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa, teman-teman. Dia adalah kunci maut. Ya, dia memegang segala kunci maut, teman-teman. Dia berkuasa, teman-teman, berkuasa. Saya pernah bertanya seperti ini, belum pernah dijawab sama siapapun, belum pernah bisa jawab pertanyaan saya. Ketika saya diintimidasi, banyak teman-teman saya yang nge-DM saya, ngata-ngatain Tuhan. Saya cuma katakan satu kalimat, teman-teman. Cuma mengatakan satu pertanyaan. Kalau memang Tuhan Yesus Kristus adalah manusia biasa, kenapa di akhir zaman Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi hakim yang adil? Bukankah yang menjadi hakim yang adil adalah Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus datang? Jelas dikatakan Alkitab. Al-Quran juga percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali ke dunia untuk menjadi hakim yang adil. Kalau memang Tuhan Yesus manusia biasa, kenapa dia berwenang? Itu doang sih pertanyaan saya. Sebenarnya kalau mereka baca Alkitab, pasti mereka tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi saya nggak mau memaksakan kepada mereka untuk membaca Alkitab, karena hati mereka belum terbuka. Hati mereka masih penuh dengan kebencian. Aku cuma berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, jamahlah mereka seperti Engkau menjamah. Selamatkanlah mereka seperti Engkau menyelamatkan. Jadikanlah kehendak. Biarkan terangmu bercahaya, Tuhan. Luar biasa. Saya pernah, teman-teman, saya udah kenal Tuhan, tapi saya masih menyepelekan. Gini contohnya. Pada saat itu ada orang yang selalu mengandalkan Tuhan dengan kata-kata darah Yesus, ya, darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya udah percaya, tapi saya nggak terlalu kesana lah, intinya melibatkan Tuhan, tapi saya maksudnya nggak berkata-kata kayak darah Yesus kayak gitu. Saya pernah, teman-teman, saya waktu malam mau baptisan, sebenarnya satu baptisannya itu maunya itu bulan 12 tanggal 25. Malamnya itu saya bermimpi. Saya itu diserang sama yang namanya kuasa kegelapan. Saya lihat itu cuman wujudnya itu seperti asap rokok, tapi warnanya itu hitam. Entah kenapa nyerangnya itu seperti saya tuh dipegangin, tapi ketika megang itu seperti tangan dua, teman-teman. Tapi gambarnya itu asap rokok. Ketika itu saya hanya spontan berkata, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Hilang, teman-teman. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, wah mantap, teman-teman. Hilang semuanya. Saya sekarang pokoknya apapun ketakutan saya, apapun situasi yang membuat saya itu tertekan, saya selalu mengandalkan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Penuh kuasa, teman-teman. Saya baru tahu loh, teman-teman. Puji Tuhan, teman-teman. Yesus gak pernah jauh sama kita. Dia tuh selalu dekat, teman-teman. Saya merasakan karya Tuhan. Dan Tuhan merubah hidup saya ketika saya merasa terpuruk, ketika saya merasa sendiri, ketika saya merasa saya gak berguna, ketika saya mengenal Tuhan, semuanya itu gak saya pikirkan lagi. Ternyata saya adalah orang yang benar-benar dikasihi oleh Sang Penguasa kita, oleh Sang Juru Selamat kita, teman-teman. Makanya kita, anak-anak Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah lebih mengedepankan duniawi. Ingat, teman-teman, kita di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya salut, teman-teman, sama Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya berubah sekarang. Berubah dalam arti saya lebih rendah hati, lebih sabar menghadapi segala sesuatu, tuh lebih mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan semua rancangan Tuhan. Aku percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, semua akan baik-baik saja, teman-teman. Dan saya akan menyanyikan lagu
persembahan untuk Tuhan, karena Tuhan juga setia sama saya sampai akhir zaman. Tuhan selalu menyertai saya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Itu lagu persembahan untuk Tuhan Yesus, karena memang Tuhan setia sama saya, dan saya pun setia sama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Terima kasih.